lengkap surah Al-Baqarah ini, kita akan paham bahwa ternyata jadi di zaman Nabi SAW, orang-orang yang hafal surah Al-Baqarah, memahami kandungan surah Al-Baqarah, maka ini orang dijadikan panglima perang dan kemudian dijadikan pemimpin. Nabi memanggil, ya ashab Al-Baqarah. Maka seketika sahabat semuanya berkumpul dengan penuh semangat, dengan penuh gairah. Kalau seumpama ada beberapa sahabat yang meninggal dunia misalnya, mana yang dimasukkan ke kuburan pertama-tama? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Surah Al-Baqarah ini memang bukan hanya keberkahannya, bukan hanya kedudukannya yang sangat tinggi sehingga dalam urutan Quran diletakkan di bagian-bagian awal setelah Al-Fatihah. Dia termasuk yang pertama setelah Al-Fatihah. Dan juga lebih dari itu apa? Kandungannya. Jadi kalau kita nanti membaca, mempelajari secara lengkap surah Al-Baqarah ini, kita akan paham bahwa ternyata surah Al-Baqarah ini mengandung panduan hidup yang komprehensif. Komprehensif. Maka orang yang paham, yang mengerti surah Al-Baqarah, maka dia berhak menjadi pemimpin. Jadi di zaman Nabi SAW, orang-orang yang hafal surah Al-Baqarah, memahami kandungan surah Al-Baqarah, dan mengerti panduan dalam surah Al-Baqarah, maka ini orang dijadikan panglima perang dan kemudian dijadikan pemimpin. Karena ini yang paling berhak. Dan kalau seumpama ada beberapa sahabat yang meninggal dunia misalnya, lalu kemudian mana yang dimasukkan ke kuburan pertama-tama di antara mereka ini, maka dicek tuh yang paling hafal dan paling paham surah Al-Baqarah, dialah yang masuk dikuburkan pertama kali. Masya Allah teman-teman, kedudukannya luar biasa. Dan ketika Rasulullah SAW dalam peperangan dan menghadapi musuh dan lawan yang sangat kuat, Nabi memanggil sahabat-sahabatnya, ya ashab Al-Baqarah. Jadi Nabi, subhanallah, Nabi memanggil sahabat-sahabatnya dengan panggilan apa? Dengan panggilan khusus, yaitu ya ashab Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang paham Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang selalu bersahabat dengan surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang selalu bersama surah Al-Baqarah. Begitulah sahabatku rahimakumullah, hakikat kandungan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Rahimakumullah. Jadi sampai-sampai Nabi untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya, Nabi memanggil, ya ashab Al-Baqarah. Maka seketika sahabat semuanya berkumpul dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dalam kondisi menegangkan apapun, ancaman apapun, membahayakan apapun, sahabat langsung berkumpul bersama-sama. Ketika dipanggil, ya ashab Al-Baqarah, maksudnya apa? Wahai orang-orang yang bersahabat dengan surah Al-Baqarah. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang paham surah Al-Baqarah dan mengerti surah Al-Baqarah dan mereka hafal surah Al-Baqarah atau sering membaca surah Al-Baqarah, mereka ini adalah orang-orang istimewa sehingga mereka paling berhak dipanggil dengan namanya. Dan para sahabat juga merasa bangga ketika dipanggil ashab Al-Baqarah. Mereka merasa bangga karena mereka dianggap bahwa ini keluarga besar surah Al-Baqarah yang mereka mempunyai keistimewaan dalam Al-Quran, mempunyai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk keistimewaan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabatku rahimakumullah, ternyata memang kandungan surah Al-Baqarah adalah tentang kepemimpinan. Tentang kepemimpinan. Jadi surah Al-Baqarah ini dari awal sampai akhir membahas tentang sebuah deklarasi bahwa wahai hambaku, kata Allah, seakan-akan mengatakan begitu. Jadi seakan-akan surah Al-Baqarah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah seakan mengatakan, wahai hambaku, kamu hambaku, kalian paling mengerti tentang ajaranku.
Kalian paling tahu cara menggunakan kekayaanku di muka bumi. Kalian paling paham hakikat tauhid, cara beriman kepadaku, cara beribadah kepadaku, cara mentaatiku, cara mengajak orang kepadaku. Kalian lebih tahu. Makanya kalian yang paling berhak untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Inilah dia yang Allah sebutkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.